Halo Sobat Belajar Pintar, hari ini kita mempelajari tentang e-learning. Kalian tahu nggak apa itu e-learning? Nah, e-learning itu berasal dari dua kata yang terdiri dari e dan learning. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik atau berbasis web yang bisa diakses dengan menggunakan internet. Nah, e-learning ini merupakan pembelajaran elektronik yang pertama kali diperkenalkan oleh Leonis dari University di Urbana-Champaign pada tahun 1960. Dia menggunakan instruksi berbantuan komputer dan sistem instruksi berbasis komputer yang disebut dengan Programmed Logic for Automatic Teaching Operation atau dalam kita sebut PLATO. Nah, sejak saat itu, perkembangan e-learning semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi, dengan diikuti perkembangan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sehingga dalam perkembangannya hadirlah LMS atau disebut juga Learning Management System yang digabungkan dengan website informasi, majalah, dan surat kabar. Nah, kriterianya ini dalam penggunaan e-learning itu menggunakan konten yang kaya dengan kombinasi multimedia, video streaming, dan tampilan interaktif. Nah, sejak saat itulah perkembangan elektronik terus berkembang dari waktu ke waktu dengan menghasilkan berbagai updatean. Nah, jadi e-learning merupakan pembelajaran yang berbasis online. Nah, selain dengan menggunakan online learning, e-learning juga berisikan virtual learning, distributed learning, network, ataupun web-based learning. Nah, semua ini mengacu pada makna yang sama atau dalam penerapan penggunaan teknologi komputer seperti intranet ataupun internet. Nah, karena hadirnya e-learning ini sehingga terjadilah pengubahan paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, menjadi berpusat pada student-centered learning. Nah, pembelajaran ini tidak lagi bergantung pada guru yang mengisi sumber informasi pengetahuan bagi pelajar. Namun, dalam e-learning, siswa yang diberikan ruang untuk mengakses segala informasi materi yang akurat dan up-to-date untuk menjadi ilmu pengetahuan mereka. Nah, e-learning ini berupa elektronik yang menggunakan internet sehingga dapat memudahkan sistem pembelajaran jarak jauh karena sistem pembelajarannya dapat dilakukan tak terbatas ruang dan waktu, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oke, next. Nah, tadi kan e-learning terbagi menjadi dua kata, yaitu E dan learning. Nah, makna akronim kata E itu dibagi menjadi 5 yang dapat kita lihat penjelasannya di bawah ini. Nah, yang pertama itu exploration, kemudian ada experience, kemudian ada engagement, kemudian ada easy to use, dan ada empowerment. Nah, apa sih dari kelima E ini? Yang pertama, exploration. Exploration artinya kan bereksplorasi. Jadi, e-learning mengakses website untuk memperoleh segala informasi ataupun segala sumber-sumber pengetahuan, di mana siswa dalam menggunakan e-learning mereka dapat mencari atau mengeksplor pengetahuan mereka sendiri. Kemudian ada experience, yaitu pengalaman. Nah, penggunaan e-learning memberikan pengalaman ataupun keluasan bagi pelajar untuk memperoleh pengalaman pengetahuan mereka sendiri, pengalaman mereka mencari pengetahuan mereka, pengalaman mereka menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada engagement. Engagement merupakan artinya itu adalah e-learning ataupun berarti website yang dapat menarik minat pelajar melalui pendekatan yang kreatif, yang berkolaboratif dan sosialis. Kemudian ada easy to use. Nah, dari artinya aja kita udah tahu kan, mudah digunakan. Berarti e-learning yang berbasis website itu mudah digunakan dan dapat digunakan itu
di mana saja ataupun menggunakan berbantuan alat elektronik mana saja, seperti bisa menggunakan Windows, Unix, Mac, Linux, ataupun bisa berbasis handphone. Kemudian ada yang terakhir, empowerment. Nah, berarti kan empowerment ini itu kan kekuatan gitu kan, kebutuhan secara personal. Berarti e-learning ini digunakan yang berbasis web yang memiliki kemampuan untuk digunakan oleh semua pelajar secara personal untuk digunakan sesuai kebutuhannya dalam belajar mengajar. Di mana e-learning ini dapat digunakan oleh setiap pelajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Sehingga nantinya di dalam e-learning nanti dapat diberikan materi yang berupa video, audio, ataupun teori-teori yang berpusat pada tertulis. Nah, e-learning ini biasa itunya disebut dengan istilah online learning, virtual learning, distributed learning, network atau web-based learning kan. Nah, oleh karena itu, menurut Jenkins and Janet Hansen, e-learning itu adalah proses belajar yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Sehingga secara umum, menurut Hansen Generic Center pada tahun 2003, e-learning ini terbagi menjadi dua, yaitu electronic based learning dan internet based learning. Apa sih electronic based learning? Electronic based learning ialah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berupa elektronik ataupun alat elektron. Nah, yang kedua internet based, yang berarti pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya, sebagai alat utamanya untuk mengakses pembelajaran. Nah, electronic based learning berarti e-learning yang berupa elektronik, artinya tidak hanya internet, melainkan semua perangkat elektronik seperti film, video, kaset, slide, LCD, proyektor, dan lain-lain itu disebut dengan electronic based learning. Namun hal ini hampir sama pengertiannya tentang internet based learning, di mana proses penggunaan e-learning itu menggunakan internet untuk mengaksesnya. Di mana untuk mengakses internet based learning ini juga diperlukan fasilitas komputer yang terhubung dengan internet. Jadi, pelajar dapat mengakses materi pembelajaran tak terbatas jarak, ruang, dan waktu, sehingga dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa e-learning adalah pembelajaran di mana bahan pembelajaran itu disampaikan melalui media elektronik seperti internet, intranet, satelit, TV, CD-ROM, dan lain-lain. Bisa seperti berupa proyektor, LCD, slide, film, video, dan lain-lainnya. Nah, e-learning ini merupakan media yang menggunakan pembelajaran menggunakan sarana prasarana teknologi. Jadi, kalau pembelajaran tidak menggunakan teknologi yang berbasis internet, berarti mereka belum menggunakan media pembelajaran e-learning. Karena seperti yang dibilang William Horton, e-learning adalah suatu media yang menggunakan informasi dan komputer untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada siswa, sehingga diperlukannya alat elektronik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, William Horton ini membedakan e-learning menjadi 5 kategori. Ada learner-led e-learning, ada facilitated
e-learning, instructor-led e-learning, embedded e-learning, dan telementoring and e-coaching. Apa sih dari yang kelima ini? Kita pasti akan berpikir seperti itu kan. Nah, yang pertama learner-led e-learning. Itu dikenal sebagai self-directed e-learning, yang dimana e-learning ini dirancang untuk memungkinkan pelajar bersifat secara mandiri untuk memperoleh pengetahuan mereka sendiri. Dimana dalam learner-led e-learning ini disediakan materi yang berbasis multimedia, presentasi, HTML, dan media interaktif lainnya. Kemudian ada facilitated e-learning, yang berarti e-learning yang kombinasi dari learner-led e-learning dan instructor-led e-learning, di mana ini berupa pembelajaran yang disampaikan melalui via website seperti audio, animasi, video, teks, dan berbagai format yang lainnya. Di mana dalam menjelaskan pembelajaran ini, dia harus berbasis interaktif dan kolaboratif. Sehingga dalam via websitenya itu pasti terdapat forum diskusi, konferensi pers, dan chatting dan lainnya. Nah, selanjutnya ada instructor-led e-learning, yaitu penggunaan teknologi internet ataupun web untuk menyampaikan pembelajaran pada kelas konvensional. Namun, dalam pembelajarannya ini, guru yang menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga dialah yang akan menjelaskan ataupun memberikan arahan bagaimana kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Nah, dalam media e-learning ini terdapat konferensi, video, audio, chatting, bulletin board, dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, itu embedded e-learning. Nah, e-learning kategori ini dirancang memberikan bantuan sesegera mungkin kepada setiap pelajar untuk menguasai keterampilan pengetahuan atau keterampilan pengetahuan lainnya, di mana mereka dapat mendapatkan bantuan tersebut melalui website. Jadi seperti kayak pelatihan kemampuan gitu. Kemudian ada telementoring and e-coaching, yaitu e-learning yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan bimbingan dan pelatihan jarak jauh kepada setiap pelajar. Nah, dalam hal ini itu dilakukan seperti teleconference gitu kan. Nah, proses pembelajaran e-learning ini menggunakan video, audio, komputer, dan menggunakan chatting instan, messaging, ataupun telepon yang dapat digunakan sebagai media untuk memandu dan membimbing pelajar. Nah, melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak ada alasan bagi pelajar untuk tidak belajar, karena banyak informasi yang dapat kita temui melalui website dari berbagai sumber manapun, ataupun kita bisa menemukan informasi melalui jurnal dan lainnya. Nah, melalui e-learning ini, guru dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi, meningkatkan kreativitas guru dalam penggunaan teknologi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, sehingga proses kegiatan pembelajaran tidak hanya berpusat secara konvensional atau tidak hanya dalam metode ceramah saja, tetapi bisa menggunakan media teknologi. Nah, adapun komponen-komponen pengembangan e-learning ini terdiri dari tujuan pembelajaran dan kompetensi pembelajaran. Kemudian ada tugas-tugas siswa, kemudian ada tes ujian siswa, kemudian ada pemberian tanggapan dari tugas ataupun feedback terhadap tugas yang telah dikumpulkan siswa, kemudian ada tes harian. Selanjutnya ada komponen sumber belajar, yaitu e-book, website, ataupun situs-situs yang ditautkan pada e-learning, atau bisa menggunakan virtual laboratory.
tadi kita kan sudah mendengarkan penjelasan tentang jenis-jenis tentang e-learning. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang e-learning. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa aja sih jenis-jenis e-learning gitu kan. Nah, e-learning ini seperti yang diartikan tadi merupakan media teknologi yang berbasis internet untuk dapat diakses oleh pelajar untuk mencari ilmu pengetahuan mereka sendiri. Adapun jenis-jenis media aplikasi e-learning, yang pertama ada Edmodo, ada Schoology, dan kemudian ada Google Classroom, ada Moodle, dan ada Articulate, dan yang terakhir ada iSpring. Namun, masih banyak lagi jenis-jenis media aplikasi e-learning lainnya yang dapat digunakan oleh guru untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Nah, baiklah, yang pertama kita mempelajari media e-learning Edmodo. Nah, Edmodo adalah situs web yang terlihat mirip seperti Facebook, tetapi jauh lebih pribadi dan aman karena memungkinkan guru untuk membuat dan mengelola akun mereka sendiri. Dan mereka hanya membuat untuk siswa mereka, di mana guru akan membuat suatu grup dan yang kemudian kode grup tersebut akan diberikan kepada siswa untuk diakses siswa agar bisa bergabung ke dalam materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, oleh sebab itu pasti karena menggunakan kode, jadi tidak ada mata-mata yang dapat mengakses kelas kita. Karena guru sendiri dapat melihat aktivitas siswa di dalam aplikasi Edmodo tersebut. Nah, penggunaan Edmodo ini dapat mencakup beberapa elemen learning, seperti pemberian tugas, kuis, penilaian, grup, perpustakaan, catatan, ada e-book, kemudian ada alert ataupun pengumuman, dan ada fitur-fitur lainnya. Nah, Edmodo ini karena seperti Facebook, maka memiliki tampilan yang lebih mudah digunakan. Namun, Edmodo ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Apa sih kelemahan dan kelebihannya? Nah, kelebihan dari Edmodo yang pertama, user interface. Yang berarti itu Edmodo ini tampilannya itu diadaptasi seperti Facebook sehingga penggunaannya itu mudah dan sederhana. Kemudian ada compatibility, di mana ini kompatibel untuk format jenis pembelajaran apapun, karena bisa menggunakan jenis format file seperti PDF, PPT, HTML, SWF, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari Edmodo yang ketiga ini, di mana Edmodo ini terdapat aplikasi ataupun bisa diakses melalui website. Nah, jadi kelebihan Edmodo ini dia terdapat aplikasi Android OS ataupun aplikasi iOS. Namun saya terdapat kekurangan Edmodo juga di dalam penggunaannya. Yang pertama, Edmodo itu tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun seperti Facebook, Twitter, ataupun Google+. Sehingga Edmodo ini merupakan e-learning yang hanya berisikan materi pelajaran saja. Namun, itulah menjadi kelemahan dari Edmodo karena masih banyak website-website lainnya yang terintegrasi dengan media sosial lain agar penggunanya dapat berbagi ataupun bersharing ilmu pengetahuan. Nah, kekurangan Edmodo kedua yaitu video conference belum tersedia. Padahal video conference ini penting untuk guru bisa berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Karena menggunakan video conference pasti guru dapat melihat aktivitas siswa secara langsung. Nah, kelemahan yang ketiga, Edmodo ini memerlukan jaringan internet untuk bisa mengaksesnya. Sehingga
Kalau kita tidak memiliki internet, maka kita tidak bisa membuka Edmodo. Nah, bagaimana sih tampilan Edmodo? Tampilan Edmodo dapat kita lihat pada layar berikut ini. Seperti tampilan Facebook kan, karena dia berwarna biru. Nah, pada Edmodo ini terdapat fitur login, fitur profil kita, kemudian ada fitur materi-materi seperti ini. Selain itu juga terdapat fitur note, assessment, quiz, polling, dan snapshot. Nah, di sini terdapat penjadwalan tugas yang telah lalu ataupun yang telah dilakukan ataupun yang akan mendatang. Nah, di sini kita dapat memberikan catatan. Dan kita di sini pada fitur Edmodo ini, kita bisa mengatur kapan kita mengirim catatan tersebut. Nah, pada fitur ini terdapat notifikasi, kemudian terdapat banyak hal gitu. Jadi, pada Edmodo ini, guru bisa memberikan materi berupa PPT, berupa e-book, dan beberapa HTML ataupun lainnya. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang Google Classroom. Google Classroom merupakan media e-learning yang berupa aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis, di mana dalam menggunakan Google Classroom ini diperlukan internet untuk dapat mengaksesnya. Dalam penggunaan Google Classroom, guru ataupun pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dengan membagikan kode kelas tersebut kepada siswa. Sehingga siswa dapat join dengan materi ataupun dengan kelas guru tersebut. Nah, tujuan dari Google Classroom ini adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa dengan menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, bisa menggunakan Google Docs, Sheets, Slide, ataupun bisa menggunakan yang lainnya. Nah, dalam Google Classroom ini, kita ditautkan menggunakan Gmail untuk komunikasi. Kemudian terdapat Google Calendar untuk penjadwalan. Nah, adapun fitur-fitur yang dapat kita temukan di dalam Google Classroom yang pertama ada tugas, assessment, ada penilaian, grading, kemudian ada proses komunikasi yang lancar, kemudian ada laporan originalitas, kemudian terdapat arsip pembelajaran, kemudian terdapat aplikasi seluler, dan terdapat keamanan pribadi. Nah, tugas assessment, di mana pada fitur tersebut, pada fitur Google Classroom, guru dapat memberikan tugas kepada siswa. Nah, tugas tersebut bisa dikumpulkan melalui note, catatan komentar, atau bisa melalui berbagai jenis file. Nah, di mana guru bisa memberikan tugas juga melalui Google Form kepada siswa. Kemudian ada penilaian, grading, di mana pada fitur tersebut, guru dapat memberikan penilaian kepada setiap tugas yang diberikan. Sehingga ketika siswa mengumpulkan tugas, guru dapat menilai secara langsung tugas siswa tersebut. Kemudian ada komunikasi yang lancar. Nah, komunikasi yang lancar ini di mana proses komunikasi antara guru dan siswa dapat terjadi secara lancar karena bisa melalui komunikasi di kolom komentar. Kemudian ada laporan originalitas, di mana guru dan siswa dapat melihat bagian-bagian karya yang diajukan, ataupun bagian-bagian kata yang persis ataupun mirip dari sumber lain. Sehingga guru dapat melihat laporan originalitas untuk memungkinkan guru melihat apakah siswa tersebut melakukannya secara mandiri atau menggunakan tugas temannya. Sehingga di sini
menggunakan laporan orisinalitas, guru dapat melihat aktivitas kegiatan siswa. Selanjutnya ada arsip pembelajaran, di mana di sini dimungkinkan guru untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester ataupun pada akhir tahun. Sehingga ketika sebuah kursus diarsipkan, maka akan dihapus dari beranda ataupun dari kelas arsip, sehingga dapat membantukan guru mengatur kelas mereka. Namun, walaupun diarsip, guru dan siswa masih dapat melihatnya. Selanjutnya, ada fitur aplikasi seluler. Nah, selain bisa diakses dengan melalui website, Google Classroom juga dapat diakses melalui aplikasi yang kita download dari Google Play Store ataupun dari iOS. Selanjutnya ada keamanan pribadi. Nah, Google Classroom ini yang berasal dari Google Suite for Education itu tidak menampilkan iklan apapun di dalam aplikasi tersebut, sehingga guru, siswa, dan orang tua tidak harus diributkan dengan periklanan. Nah, bagaimana sih tampilan Google Classroom? Nah, tampilan Google Classroom dapat kita lihat pada layar ini. Nah, di sini terdapat materi yang dibuat oleh guru, terdapat materi PPKN, matematika, ada bahasa Inggris. Nah, di dalam Google Classroom dapat ada fitur absen yang dapat digunakan Google Form ataupun bisa menggunakan absen melalui komentar. Selanjutnya, guru bisa memberikan materi dengan menggunakan PPT, Word, ataupun lainnya. Nah, di sini ada poin gitu kan, penilaian, sehingga guru dapat memberikan secara langsung penilaian terhadap tugas yang diberikan siswa. Baiklah, selanjutnya kita mempelajari media e-learning Schoology. Media e-learning Schoology merupakan media pembelajaran interaktif yang berbentuk halaman web, di mana menawarkan pembelajaran seperti laman Facebook. Namun, Schoology ini tidak seperti Facebook gitu. Dia bentuknya hampir sama seperti Facebook, namun tidak seperti Facebook. Bagaimana sih bisa sama seperti Facebook? Nah, karena fitur-fitur yang ada di tampilan Schoology ini hampir sama seperti Facebook ataupun hampir sama seperti Edmodo. Nah, warna dari Schoology ini itu berwarna biru yang sama seperti Facebook. Nah, pada Schoology ini dimungkinkan guru untuk memperdalam proses pembelajaran dengan siswanya melalui kegiatan di luar jam pelajaran, di mana Schoology membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa agar siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran bagian dalam diskusi. Karena di dalam Schoology terdapat forum ataupun fitur diskusi. Nah, Schoology ini juga didukung berbagai bentuk fitur media seperti video, audio, dan image yang dapat menarik minat siswa untuk belajar menggunakan Schoology. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang dimiliki Schoology? Fitur-fitur yang dimiliki Schoology itu terdapat kursus, ada kelompok, kemudian ada sumber belajar. Nah, pada menu kursus ini terdapat soal-soal kuis, latihan-latihan soal yang bisa berbentuk choice, pilihan ganda, bisa dalam bentuk mencocokkan ataupun menjodohkan, kemudian bisa dalam bentuk benar salah isian, ataupun dalam bentuk soal yang lainnya. Nah, kelebihan dari Schoology ini, kita bisa mengimport soal-soal yang kita buat dari dalam Word ke dalam Schoology, ataupun kita bisa langsung memberikan penilaian kepada setiap tugas yang diberikan siswa.
Nah, fitur lainnya yang dimiliki oleh Schoology yaitu fasilitas absensi, di mana di sini guru dapat memberikan di mana pada fitur fasilitas untuk absensi ini, guru bisa memeriksa setiap kehadiran siswa di dalam kelas karena terdapat fasilitas analitik untuk melihat dan mengontrol setiap aktivitas siswa di dalam fitur assessment, course, ataupun diskusi, dan lain sebagainya. Nah, fitur lainnya yang dimiliki Schoology di mana terdapat equation matematika sehingga dapat mempermudah guru dalam membuat rumus, equation, latex, dan simbol. Nah, bagaimana sih tampilan dari Schoology ini? Kita lihat pada bagian tersini. Nah, pada layar ini kita bisa melihat tampilan Schoology. Hampir sama seperti tampilan Edmodo dan Voice, bukan? Nah, pada Schoology ini terdapat fitur notifikasi, pesan, penjadwalan, kemudian terdapat fitur grup. Nah, kemudian terdapat materials yang terdiri dari member dan parents. Jadi, orang tua pun dapat melihat aktivitas kegiatan orang anaknya. Kemudian ada updates, yaitu updatean, yaitu penjadwalan kapan tugas yang akan dikumpul dan kapan tugas yang telah lewat. Kemudian ada gradebook, kemudian ada grade setup, kemudian ada attendance, members, kemudian ada fitur conference, video conference yang sangat berguna untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh melalui video. Nah, kemudian ada fitur upcoming. Upcoming ini merupakan penjadwalan tugas yang akan muncul di beberapa hari kemudian. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat ada berbagai fitur section, seperti ada welcome, reading unit, kemudian ada outline, dan sebagainya. Jadi, jika kita ingin melihat kelas yang kita masuki, kita bisa mengklik course, group, dan ataupun resources, ini sumber belajar. Oke, next kita pelajari tentang Moodle. Moodle ataupun Modular Object Oriented Development Learning Environment yang merupakan sistem manajemen kursus ataupun CMS yang dapat diakses melalui internet ataupun juga dikenal sebagai LMS ataupun Virtual Learning Environment, di mana di dalam Moodle terdapat fasilitas open search untuk program pembelajaran yang diadakan dalam bentuk web dengan memfasilitasi siswa sehingga dapat memberikan siswa sumber-sumber belajar di dalam Moodle. Adapun fitur-fitur platform Moodle, ada fitur assessment, chat, forum, quiz, survei, database, glosarium, kemudian dapat daftar pertanyaan, penjadwalan, pelajaran, pengunggahan file, teks online, dan ulangan. Nah, di sini guru dapat memberikan tugas-tugas yang bisa dalam bentuk fitur ataupun dalam bentuk format apapun, bisa Word, PPT, HTML, dan e-book. Di sini ada fitur chat untuk komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian sama juga ada fitur forum. Nah, ada fitur quiz. Nah, fitur quiz ini bisa langsung guru memberikan nilai pada setiap kuisnya. Nah, kuis ini bisa dalam berbentuk pilihan ganda, ada pun matching, isian, survei, ataupun lainnya. Kemudian ada glosarium, ada course itu pelajaran, kemudian ada penjadwalan. Penjadwalan itu kapan tugas akan dikumpul ataupun penjadwalan absensi. Nah, tampilan Moodle dapat kita lihat pada halaman berikut ini. Nah, di halaman ini kita dapat melihat ada dashboard, ada set home, kalender, ada private files, ada my course. Nah, di dalam my course ini kita dapat melihat kursus-kursus yang kita ikuti.
Nah, kemudian ada di timeline, ada kemudian course. Nah, di sini ada notifikasi. Nah, dalam membuat media e-learning berbasis Moodle, kita bisa mudah membuatnya menggunakan Gnomio. Bagaimana sih membuatnya? Nah, kita lihat. Nah, kita bisa membuat sebuah e-learning Moodle menggunakan Gnomio yang kita bisa akses melalui website. Kita klik Gnomio. Nah, kita bisa membuat e-learning kita sendiri melalui Gnomio. Di sini kita bisa membuat URL site name kita. Kemudian di sini kita mendaftar menggunakan email kita yang belum terdaftar Gnomio. Nah, di sini bisa menggunakan bahasa yang kita inginkan. Namun di sini belum ada menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya kita bisa membuat script site. Nah, contoh e-learning yang saya buat menggunakan Gnomio dapat kita lihat pada laman berikut. Nah, di sini ada laman belajarpintar.gnomio.com. Nah, ini sama seperti Moodle, namun bedanya pada halaman ini terdapat iklan. Nah, bisa kita lihat kan di sini ada dashboard, site home, calendar, my course, kemudian ada site administrator. Nah, dalam Gnomio ini bisa diakses oleh siswa, guru, dan admin. Nah, di sini terdapat berbagai kursus. Ada kategorinya, kita bisa lihat pada bagian ini. Ada timeline, itu aktivitas yang akan ada pada hari berikutnya. Kemudian ada kita lihat, nah, online users. Di sini guru ataupun admin dapat melihat berapa lama siswa mengakses Moodle tersebut, mengakses e-learning tersebut. Kemudian ada kalender dan ada penjadwalan. Nah, kita bisa melihat kursus di salah satu yang sudah dibuat. Nah, di sini ada pengumuman, kemudian ada fitur buku yang bisa kita masukkan buku-buku yang kita gunakan untuk bisa dibaca siswa. Ada absensi, kemudian ada kuis, ada materi yang kita bisa buat dalam bentuk PPT, Word, ataupun lainnya. Bisa ada fitur chat, tugas, ataupun fitur lainnya. Nah, kita bisa mengisi halaman ini melalui turn editing on ini. Seperti itu. Kita bisa menambahkan topik setiap pertemuannya dengan mengetiknya di sini. Bisa kita menambah aktivitas. Nah, di sini ada fitur-fitur lainnya seperti workshop, ada Wikipedia, URL, survei, label, feedback, file, folder, forum, Scrum, HSP, internal tools, database, choice, chat, book, dan lain-lainnya. Kelemahannya hanyalah terletak pada harus diakses menggunakan internet dan terdapat iklan. Baiklah, itu tadi tentang Moodle. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang media e-learning lainnya. Selanjutnya kita mempelajari tentang Articulate. Nah, ini adalah tampilan Articulate yang bisa digunakan oleh guru untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Nah, pada fitur Articulate ini, fiturnya tuh hampir sama seperti PPT, di mana kita bisa melihat ada fitur home, insert slide, design, transition, animation, view, dan help. Namun, pada Articulate, kita bisa membuat animasinya itu seperti ada animasi
gambar-gambar orang seperti itu. Nah, bagaimana sih articulate itu? Kita bisa lihat pada bagian ini. Nah, inilah tampilan dari articulate. Dapat kita lihat pada bagian ini. Nah, pada tampilan ini terdapat fitur animasi, terdapat fitur insert yang ada karakter. Nah, pada karakter ini dapat kita lihat fitur-fitur karakter dokter, para pekerja, dan lainnya dapat kita gunakan. Nah, di sini bisa menggunakan berbagai ekspresi. Ada ekspresi netral, happy, talking, thinking, dan bisa karakter berbagai pose yang bisa kita gunakan. Jadi, media e-learning tersebut bisa interaktif. Nah, pada articulate ini kita bisa terdapat fitur button, jadi bisa berpindah tempat gitu, bisa nge-link bagian yang slide satu dengan slide lainnya. Kemudian ada shape. Nah, fitur-fitur ini hampir sama seperti PowerPoint biasanya, namun dia pada fitur ini yang membedakannya hanya saja pada interaktifnya. Karena di sini kita bisa membuat trigger ataupun kuis-kuis. Nah, tampilan dari articulate dapat kita lihat. Bisa melihat media e-learning articulate pada tampilan berikut. Nah, media e-learning ini dia terdapat fitur trigger ataupun fitur kayak link gitu. Jadi ketika kita mengklik start, maka akan terhubung ke slide berikutnya. Nah, pada tampilan articulate ini kita bisa mengisi daftar nama kita seperti ini, kelas 8, passwordnya bebas. Kemudian, nah, inilah fitur yang ada pada articulate, bisa berubah warna ketika diklik. Nah, pada tampilan ini ada data identitas kita yang kita isi tadi. Kemudian ada materi, video, tes, ujian, tugas. Nah, di sini guru bisa bebas membuat apa saja. Jadi ketika kita ngeklik baca pada materi pembelajaran, nah kita masuk ke dalam fitur materi-materi. Nah, pada tampilan ini saya membuat media e-learning materi gerak benda. Jadi materi yang saya buat itu tentang konsep gerak, tentang gerak lurus, GLBB, gaya, hukum Newton, dan lainnya. Nah, kemudian seperti inilah tampilan dari articulate. Nah, ketika kita geser, bisa terdapat pop-up. Bapaknya kita bisa klik next. Orang kan nggak tahu dia nggak ditinggalkan videonya, seperti ini. Kemudian terdapat video. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini guru bisa bebas membuat media e-learning mereka sendiri sesuai kreativitas guru. Seperti itu.
Selain ada Articulate, terdapat media pembuatan e-learning lainnya, yaitu ada iSpringSuite. iSpringSuite ini hampir sama seperti Articulate, namun bedanya iSpringSuite ini pembuatannya dapat dilakukan melalui PowerPoint secara langsung. Jadi iSpringSuite ini dihubungkan ke dalam fitur PowerPoint. Jadi dalam iSpringSuite ini terdapat kurs, quiz, interaction, simulation, screencast. Nah, kurs ini kita dapat membuat seperti materi-materi PPT. Kemudian pada kuis, kita bisa membuat kuis pertanyaan berupa multiple choice, isian, matching, ataupun lainnya. Kemudian ada fitur interaction, yaitu fitur-fitur seperti shape gitu. Kemudian ada fitur simulation, kemudian ada fitur screencast. Fitur screencast ini itu video yang kita rekam layar. Nah, bagaimana sih bentuk iSpringSuite? Kita bisa lihat pada tampilan berikut ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan PowerPoint biasa. Jadi, ini dihubungkan terhadap iSpringSuite 9. Nah, seperti ini tampilan iSpringSuite 9. Kita lihat ada record audio, record video, manage navigation, ada fitur quiz, interaction, dialog simulation, ada screen recording, kemudian ada link YouTube, web object, kemudian ada slide template yang disediakan oleh iSpringSuite. Tapi kita bisa membuat template tersendiri seperti ini. Ini bukan bawaan dari iSpringSuite, tapi ini template yang kita download dari sumber lain. Kemudian ada karakter, itu fitur-fitur yang sama seperti Articulate. Nah, ini karakter-karakter yang terdapat pada iSpringSuite 9. Namun, untuk bisa menggunakan karakter semuanya, kita harus membeli sekitaran 2 juta. Seperti itu. Nah, tapi kita bisa menggunakan berbasis gratis dengan lama waktunya itu 14 hari. Kemudian kita bisa mempublishnya itu dalam bentuk HTML atau dalam bentuk file PPT seperti ini, ataupun bisa dalam bentuk zip. Seperti itu fitur-fitur iSpringSuite. Nah, inilah contoh yang tadi saya tampilkan bagaimana iSpringSuite. Jadi guru bisa membuat media e-learning interaktif mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Jadi guru itu bisa berkreativitas seperti ini. Jadi kita bisa membuat materi, video, tes ujian. Jadi guru itu bisa bebas membuat bentuk bagaimanapun. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang e-learning. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.